Hai semuanya, video kali ini adalah alur cerita dari film horor India yang berjudul Chori. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, seperti biasa, pastikan kalian sudah subscribe agar channel ini semakin berkembang. Film diawali oleh seorang perempuan yang bernama Saksi. Dia adalah seorang pemilik panti asuhan dan dia sedang hamil 8 bulan. Suaminya bernama Heman, dan mereka memiliki seorang sopir yang bernama Pak Kajala. Saksi terbangun karena dia mendengar ada suara ribut-ribut. Ternyata Heman sedang dihajar oleh beberapa orang pria. Mereka sedang menagih hutang karena Heman telah meminjam uang untuk modal bisnisnya. Mereka memberi waktu Heman 1 kali 24 jam untuk segera mengembalikan uangnya kalau ingin keluarganya selamat. Posisi Heman sedang sulit, karena seorang rekannya ternyata telah membawa kabur uang pinjaman itu. Heman dan Saksi kebingungan, lalu mereka mempunyai rencana kabur untuk sementara waktu. Dan Pak Kajala tahu suatu tempat di mana para penagih hutang itu tidak bisa menemukan mereka. Dia lalu mengantarkan Heman dan Saksi ke sana. Tempat itu adalah desa kelahiran Pak Kajala. Istrinya juga masih tinggal di sana. Rencananya dia yang akan membantu menjaga Saksi yang sedang hamil. Mereka pun akhirnya sampai. Desa terpencil di tengah kebun tebu. Pak Kajala lalu menyuruh mereka berdua lewat sebuah jalan kecil di tengah kebun tebu. Sementara dia akan menyembunyikan mobil. Saksi kebingungan saat dia melihat ada 2 Heman. Ternyata Heman satunya adalah orang-orangan sawah. Mereka akan mengikuti jalan yang ditunjuk oleh orang-orangan sawah itu. Tapi Heman yang akan pergi memeriksa duluan. Dia menyuruh Saksi untuk menunggu di situ. Hari sudah mulai gelap, tapi Heman belum juga kembali. Saksi lalu pergi mencari Heman. Dia berjalan sendirian di tengah kebun tebu. Dia pun akhirnya sampai di rumah Pak Kajala. Saksi bertemu dengan Heman dan istri Pak Kajala yang bernama Banu Devi. Ternyata tadi Heman kembali untuk menjemputnya. Kamar yang terkunci di belakang rumah itu dulunya adalah rumah adik Pak Kajala yang bernama Yogeswar. Tapi setelah dia meninggal, Pak Kajala dan istrinya menutup tempat itu. Keesokan harinya, Saksi penasaran dengan kamar itu. Dia pergi ke belakang rumah dan masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar banyak dinding yang seperti habis terbakar. Saksi lalu pergi meninggalkan kamar itu. Dia akan jalan-jalan di kebun tebu. Saksi sampai di sebuah tempat. Di tempat itu ada pohon dan sebuah sumur yang besar. Heman datang mengagetkannya. Saksi lalu marah-marah. Heman akan pergi ke kota untuk membereskan masalah keuangan. Dia akan meninggalkan Saksi di situ bersama Banu Devi. Heman sangat menginginkan bayi laki-laki, tapi sayang yang dikandung Saksi adalah seorang bayi perempuan. Banu Devi menghibur Saksi agar dia tidak terus khawatir memikirkan suaminya. Mereka berdua pun menjadi lebih akrab. Banu Devi juga mengajarinya banyak hal. Saksi pun merasa Banu Devi sudah seperti ibunya sendiri. Tiba-tiba ada seorang anak kecil yang keluar dari kebun tebu. Heman sudah berangkat ke kota. Saksi lalu bertemu dengan seorang perempuan yang sedang memotong kayu. Dan di perutnya ada luka bekas sayatan. Banu Devi datang dan memarahi perempuan itu. Perempuan itu ternyata adalah menantunya sendiri. Dia bernama Rani. Dulu saat hamil 8 bulan, Rani pergi ke tengah kebun tebu dan menusuk perutnya sendiri hingga calon bayinya meninggal. Dan sejak kejadian itu, dia menjadi depresi dan tidak pernah berbicara lagi. Anaknya yang bernama Rajbir sangat terpukul. Dia pergi ke kota dan meninggalkan Rani. Saksi menghibur Banu Devi agar dia tidak bersedih. Saksi sedang menunggu Banu Devi. Malam ini dia akan menginap di situ. Saksi lalu bertemu dengan anak kecil misterius yang sedang berdiri di depan pintu. Lalu juga ada anak kecil yang lain. Tapi mereka berdua lalu menghilang. Saksi mencari mereka. Anak-anak kecil itu seperti menggoda Saksi. Mereka membunyikan lonceng yang ada di rumah itu. Ternyata ada 3 anak kecil yang bersama Saksi. Mereka lari ke kamar belakang. Banu Devi datang. Saksi berkata kalau tadi dia melihat 3 anak kecil. Banu Devi menyuruh Saksi agar tidak mendekati anak-anak itu. Tapi Saksi tetap ingin bermain dengan mereka karena dia sangat menyayangi anak-anak. Banu Devi lalu marah-marah. Saksi merasa ada yang aneh antara Rani dan Banu Devi. Anak-anak kecil itu kembali mendatangi Saksi. Mereka mengajak Saksi bermain petak umpet dan mengajak Saksi masuk ke dalam kamar. Banu Devi kembali marah-marah saat dia tahu kalau Saksi bermain dengan anak-anak itu. Heman sudah pulang dari kota. Saksi lalu berkata kalau ada yang aneh dengan Banu Devi. Dia curiga kalau Banu Devi mengincar bayinya karena menantunya sudah tidak bisa hamil lagi. Saksi ketakutan dan mengajak Heman pergi dari situ malam itu juga.
Tapi tiba-tiba mereka berdua dihalangi dan diserang oleh Pak Kajala dan istrinya. Pak Kajala dan Banu Devi sedang berada di tengah kebun tebu dan mereka sedang melakukan sebuah ritual bersama seorang dukun. Banu Devi mengikat saksi di atas tempat tidur. Dulu adik Pak Kajala yang bernama Yogeswar menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sunaini. Banu Devi memiliki 4 anak laki-laki dan 3 dari mereka masih kecil. Rajbir adalah anaknya yang tertua. Dia berkata kalau Sunaini telah mempengaruhi 3 anaknya yang masih kecil agar melawan dan menjauhi ibunya sendiri. Saat hamil, Sunaini membunuh Yogeswar dan memotong perutnya sendiri. Setelah itu dia loncat ke dalam sumur bersama 3 anak Banu Devi. Beberapa tahun kemudian, Rajbir menikah dengan Rani. Arwah Sunaini dan ketiga anaknya lalu mengganggu Rani sampai Rani juga memotong perutnya sendiri. Banu Devi kasihan melihat Rajbir. Dia menikahkan anaknya sampai 4 kali. Tapi semuanya bernasib sama. Mereka memotong perutnya sendiri saat sedang hamil 8 bulan. Dan istrinya yang keempat adalah seorang gadis kota. Lalu seorang dukun berkata kalau mereka ingin kutukan itu berakhir, harus ada seorang perempuan yang sedang hamil 8 bulan yang mampu bertahan di rumah itu selama 3 hari. Dan kebetulan saksi dan istri Rajbir sama-sama sedang hamil 8 bulan. Sekarang saksi dan bayinya harus bertahan selama 3 hari di rumah itu untuk mengakhiri kutukan keluarga Pak Kajala. Sunaini akhirnya mendatangi saksi. Saksi sudah sadar, dia terkejut saat melihat ada bekas telapak tangan di perutnya. Dia mencari Heman di kamar belakang, lalu ada tip yang memutar suara Sunaini sedang bernyanyi lagu anak-anak. Saksi segera masuk dalam rumah, dan 3 hantu kecil ternyata sudah berada di dalam kamarnya. Hantu-hantu kecil itu mengajak saksi bermain petak umpet. Saksi segera meninggalkan rumah, tapi di tengah kebun tebu, dia melihat hantu-hantu kecil itu sedang bermain petak umpet dengan Sunaini. Akhirnya dia sampai di sumur tua. Saksi melihat Sunaini dan 3 anak kecil itu tiba-tiba meloncat ke dalam sumur. Saksi naik ke atap rumah. Dia mengikuti petunjuk dari orang-orangan sawah untuk bisa keluar dari tempat itu. Dia membuat tanda di setiap persimpangan agar tidak tersesat. Namun sepertinya semua jalan sudah tertutup dan dia terjebak di tengah kebun tebu. Saksi lalu mendengar ada beberapa orang yang sedang berbicara mencari Sunaini. Dia ketakutan dan segera kembali ke dalam rumah. Saksi lalu bertemu dengan Sunaini. Orang-orang itu ternyata adalah Rajbir, Pak Kajala, dan istrinya. Mereka menyiramkan minyak dan membakar saksi. Tapi dia tiba-tiba berada di kamar belakang. Saksi mengambil arang dan membawa kain ke tengah kebun tebu. Dia menggambar semua jalan di kebun tebu itu. Saksi terjebak di tengah kebun tebu yang mengerikan. Dia putus asa karena semua jalan buntu. Saksi merasa ada sesuatu di balik ini semua. Dia lalu melihat Sunaini sedang bermain petak umpet dengan anak-anak. Sunaini tersenyum melihat saksi. Ketiga anak itu terlihat sangat senang bermain dengan bibinya. Lalu salah seorang dari mereka berkata bahwa ada yang akan membawa bayi Sunaini. Tapi Sunaini berkata kalau dia tidak akan membiarkan mereka mengambil bayinya. Banu Devi lalu datang memarahi anak-anaknya. Yogeswar mengejar istrinya dengan membawa tongkat. Yogeswar marah dan memukuli istrinya. Ketiga anak itu datang dan membawakan Sunaini sebuah pisau. Saat ketiga anak itu menahan Yogeswar, dia lalu terjatuh tepat di atas pisau. Banu Devi datang, dia menyangka kalau Sunaini telah membunuh suaminya. Tiba-tiba Sunaini berdiri di depan saksi. Dia memberi saksi sebuah pisau. Dia ingin agar saksi juga membunuh bayinya, sama seperti apa yang dilakukan oleh ketiga istri Rajbir. Saksi tidak mau melakukannya. Sunaini lalu menghilang. Terjadi sesuatu yang mengerikan pada perut saksi. Dia pun kesakitan. Perutnya berubah seperti habis terbakar. Dan itulah yang dulu dialami oleh Sunaini. Dia dibakar hidup-hidup. Tapi bayi perempuannya berhasil lahir. Dan ketiga anak itu berjanji akan menjaga dan merawatnya. Rajbir akan mengorbankan anak Sunaini. Di desa itu terdapat tradisi kalau anak laki-laki akan tetap hidup. Sementara anak perempuan akan dikorbankan dengan dilempar ke dalam sumur besar. Rajbir lalu menceburkan bayi itu ke dalam sumur. Sunaini sepertinya ingin menunjukkan kepada saksi apa yang sebenarnya terjadi waktu itu. Saksi lalu bertemu dengan Sunaini. Dia berusaha mengendalikan saksi agar dia membunuh bayinya sendiri. Banu Devi melihat saksi sedang duduk di depan rumah. Dia merasa bahagia karena saksi berhasil bertahan dan melepaskan kutukan di keluarganya. Heman datang bersama Pak Kajala.
Dia akan mengajak saksi pergi, tapi saksi tidak mau. Dia berkata kalau dia akan mengungkap apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat itu. Ternyata saat Sunaini mengendalikannya, saksi berkata bahwa dia juga merasakan kesedihan Sunaini. Dia juga berjanji akan menceritakan kisah Sunaini ke seluruh dunia dan menyuarakan kepada para ibu yang teraniaya. Dan itu adalah janji seorang ibu kepada ibu lainnya. Akhirnya Sunaini melepaskan saksi. Saat hamil 8 bulan, Rajbir dan kedua orang tuanya membakar Sunaini hidup-hidup. Dalam keadaan kritis, dia melahirkan bayi perempuannya. Lalu ketiga adik Rajbir datang menolongnya. Sunaini melompat ke dalam sumur setelah dia melihat anaknya dikorbankan oleh Rajbir. Dan ketiga adik Rajbir melompat dalam sumur karena mereka ingin menyelamatkan bibi dan adik keponakan mereka. Sunaini juga tidak membunuh istri-istri Rajbir. Dia hanya menghentikan garis keturunan mereka. Merasa sudah tidak berguna karena tidak bisa hamil lagi, Banu Devi menyuruh Rajbir untuk membunuh istri-istrinya, kecuali Rani. Karena Rani memilih untuk diam. Dan ternyata Heman adalah Rajbir. Rajbir juga akan membunuh saksi. Namun tiba-tiba Rani menyerang dan membunuh Rajbir. Saksi akhirnya keluar dari tempat itu dengan dibantu oleh ketiga adik Rajbir. Dan Rani juga ikut bersamanya. Nah, itulah tadi alur cerita dari film horor India yang berjudul Chori. Dan sekedar informasi, film ini dibuat karena di India sangat banyak pembunuhan bayi dengan mengatasnamakan tradisi. Miris banget ya guys. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel Movie Kita untuk alur cerita film berikutnya.